Bab 291, mengetik tidak cepat, kamu bodoh. Li Xiaofeng benar-benar gila. Sejak dia diejek oleh pencuri yang begitu pelit, Li Xiaofeng benar-benar gila. Dia bersumpah kepada Tuhan bahwa dia harus menangkap pencuri itu dan memukulinya dengan kejam. Jadi Li Xiaofeng langsung memulai putaran kedua permainan. Meski pada akhirnya pencuri sialan itu masih bisa kabur, polisi jelas mengambil beberapa langkah lebih lama dari yang pertama kali. Dalam percobaan berulang kali, Li Xiaofeng juga secara bertahap menguasai beberapa keterampilan, seperti tidak dapat melihat huruf untuk menemukannya, dia perlu mengingat 4 atau 5 huruf sekaligus, dan kemudian dia tidak menonton layar TV. Berkonsentrasilah untuk menemukan 4 atau 5 huruf ini secara berurutan, sehingga Anda dapat meningkatkan kecepatan Anda. Saya harus mengakui bahwa ketika pria bermain game dan wanita ketahuan selingkuh, IQ mereka akan meningkat secara eksponensial. Setelah menguasai teknik ini, tetapi setelah bereksperimen sekitar 5 kali, Li Xiaofeng berada di baris terakhir dan berhasil menangkap pencuri sialan itu. Kemudian, gambar sederhana muncul di TV. Itu adalah gambar seorang pencuri yang frustrasi dan diborgol oleh polisi. Ini membuat Li Xiaofeng sangat bangga, dan hatinya penuh dengan pencapaian, seolah-olah dialah orangnya. Polisi menangkap pencuri itu. Sayang sekali harga diri Li Xiaofeng tidak bertahan lama, karena setelah gambarnya memudar, suara pencuri sialan itu muncul lagi, hei hei, hanya dalam 15 hari, aku menjadi pahlawan lagi. Kemudian sederet teks muncul di layar TV, 15 hari telah berlalu, dan pencuri itu muncul lagi. Kali ini dia berlari lebih cepat. Apa berikutnya? Li Xiaofeng tinggal sebentar, lalu layar TV berubah dan menjadi jalur surat yang digunakan untuk menangkap pencuri sebelumnya, dan prompt putaran kedua muncul di sudut kiri atas layar. Pada saat yang sama, pencuri murahan itu kabur lagi ke atas. Hanya saja kali ini, kecepatan kabur si pencuri jauh lebih cepat. Sebelumnya, itu adalah surat dalam 2 detik. Kali ini sekitar 1,5 detik per huruf. Jadi, teman sekelas kita Li Xiaofeng gagal lagi, dan sekali lagi diejek habis-habisan oleh pencuri sialan itu. Datang lagi. Li Xiaofeng mengertakkan gigi. Setelah beberapa kali gagal, Li Xiaofeng akhirnya menyelesaikan ronde kedua dan menangkap si pencuri. Tapi ronde ketiga datang, dan kecepatan si pencuri meningkat menjadi 1 huruf per detik. Lanjutkan. Li Xiaofeng, seorang pria kecil yang keras kepala, sangat termotivasi untuk bertarung. Ketika ayah Li Xiaofeng kembali ke rumah dengan kantong kosong, dia menemukan putranya masih menggunakan komputer dengan keras. Saat mempelajari mesin dan bekerja keras untuk melatih keterampilan mengetiknya, ayah Li Xiaofeng menunjukkan ekspresi lega. Sungguh anak yang baik, saya tidak membelikan komputer mahal ini untuknya dengan sia-sia, seru ayah Li Xiaofeng. Sekitar jam pukul 10 malam sebelum ayah Li Xiaofeng mengetahui bahwa putranya masih berlatih mengetik. Tidak peduli seberapa keras dia belajar, dia tidak akan kelelahan. Maka ayah mulai mendesak putranya untuk tidur, tetapi Li Xiaofeng menolak untuk berkata, "Ayah, tunggu sampai aku selesai mengetik surat-surat ini." "Baik." Ayah mengangguk, dan itu sudah cukup. Setelah menunggu selama 20 menit penuh, Li Xiaofeng menjatuhkan keyboard di tangannya dan berbaring terengah-engah di tanah. Li Xiaofeng berhasil menangkap si pencuri, dan prompt di pojok kiri atas layar telah mencapai ronde ke-18. Saat ini, kecepatan gerakan pencuri telah meningkat menjadi 3 kata per detik, dan Li Xiaofeng saya tidak menyadari bahwa sebenarnya saya telah mencapai tingkat di mana saya dapat langsung menekan huruf yang benar tanpa memeriksa keyboard, mengandalkan pada memori otot saya. Ayah, kenapa pencuri itu dibebaskan selama 15 hari setelah tertangkap? Tidak bisakah dia tetap di penjara dan tidak keluar saat hendak tidur? Li Xiaofeng tiba-tiba bertanya kepada ayahnya dengan sedih. Itu tergantung pada apa yang dia curi. Jika itu hanya pencurian kecil-kecilan, itu hanya bisa ditutup paling lama 15 hari. Ayah tidak mengerti mengapa putranya tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, jelasnya. Pencuri sialan, aku akan menjadi polisi di masa depan, dan aku harus menahanmu di penjara selama sisa hidupku, sehingga kamu tidak bisa mengetahuinya. Bahkan dalam tidurnya, Li Xiaofeng membuat sumpah yang meyakinkan.
Ketika ayah di samping mendengar mimpi ini, dia merasa sedikit khawatir. Dia membeli mesin pembelajaran komputer untuk putranya untuk menjadikan putranya orang yang cerdas di masa depan, tetapi tidak untuk. Ada masalah membiarkan putraku yang berharga menjadi polisi. Juga, apakah putranya telah dicuri oleh pencuri? Kalau tidak, mengapa Anda sangat membenci pencuri? Dalam beberapa hari berikutnya, teman-teman Li Xiaofeng terkejut saat mengetahui bahwa Li Xiaofeng tidak keluar untuk bermain dengannya, dan ayah Li Xiaofeng juga terkejut saat mengetahui bahwa dia setuju untuk mengizinkan Li Xiaofeng setiap hari jam. Li Xiaofeng langsung menolak. Segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya langsung duduk di depan TV dan mulai berlatih mengetik dengan giat. Belakangan, ayah Li Xiaofeng sesekali melirik kecepatan mengetik putranya dan menemukan bahwa putranya sedang berlatih. Saat saya mengetik, mata saya tidak melihat ke keyboard, mata saya hanya menatap layar TV, tetapi tangan saya seperti jari-jari Foshan yang tidak berbayang, begitu cepat sehingga bayangan muncul. Itu terlihat hampir seperti master seni bela diri. Ketika memasuki bulan Desember, ketika sekelompok teman sedang mengobrol selama jam istirahat sekolah, seorang anak gendut bertanya, "Hei, apakah kamu sudah bermain mesin tik komputer sekolah dasar? Apakah itu mesin tik yang muncul setiap hari di iklan?" Yang di kelas 3 tahun. Pengaruh iklan tersebut sangat mengakar di hati masyarakat. Anak-anak di kelas juga mengingat plot dalam iklan dengan kuat. "Apa yang kamu lakukan dengan itu? Itu tidak memaksa kita untuk belajar, sama sekali tidak menyenangkan." "Saya tidak ingin bermain," kata seorang anak kecil. "Kamu tidak mengerti, mesin belajar itu kadang membosankan, tapi ada permainan mengetik yang disebut Please Catch the Thief yang sangat menyenangkan. Saya berhasil menangkap pencuri selama 15 putaran. Sekarang." Pria kecil gemuk itu berkata dengan penuh kemenangan. "Permainan apa? Apa polisi menangkap pencuri itu?" Sebenarnya anak kecil, dan begitu mendengar kata permainan, dia langsung tertarik. "Ini adalah game yang datang dengan pengganggu sekolah dasar, hari ini kalian semua datang ke rumahku, aku akan menunjukkannya, biarkan semua orang bermain." Pria kecil gendut itu akhirnya mengatakan tujuannya dan mendapatkan satu. "Ini permainan yang menyenangkan, dan setelah semua kesulitan, saya memainkan ronde ke-15. Akan sangat tidak nyaman jika saya tidak menunjukkannya di depan teman-teman saya. Oke, aku akan pergi. Aku akan pergi." Anak-anak ini semuanya adalah siswa kelas 3, dan mereka tidak memiliki banyak pekerjaan rumah. Itu terlalu besar, dan orang tua tidak cukup mengatur di usia ini. Selain itu, sekolah tutup pada pukul 3:30, dan tidak ada animasi TV yang bagus. Ada semua animasi lama yang berulang, jadi untuk apapun yang berhubungan dengan permainan, semuanya penuh dengan minat. Terlebih lagi, itu masih mesin pembelajaran mengetik komputer sekolah dasar yang baru, jadi teman-teman di dekatnya semua setuju, dan kemudian pria kecil gendut itu menoleh dan berkata kepada Li Xiaofeng, "Xiaofeng, apakah kamu akan datang?" "Oke." Li Xiaofeng mengangguk dengan tenang. Jadi, setelah sekolah usai, 7 atau 8 anak mengikuti Little Fatty dan bergegas ke rumah Little Fatty. Karena orang tua Little Fatty berada dalam keluarga berpenghasilan ganda, tidak ada seorang pun di keluarga saat ini yang hanya memberi waktu yang baik kepada teman-teman kecil untuk bermain bersama. "Lihat, game ini dimainkan seperti ini." Pria kecil gendut itu dengan hati-hati mengeluarkan kepala sekolah dasar dari kotak harta karunnya, lalu menunjukkan kepada teman-temannya cara memainkan permainan ini. "Aku akan mencobanya dulu." Seorang anak kecil mengangkat tangannya dengan antusias, dan pria kecil gendut itu memberinya keyboard. Setelah 200 detik, anak itu hanya mengetik 3 baris kata. "Aku hanya bisa melihat pencuri itu melarikan diri tanpa daya," dan pada saat yang sama suara pelacur yang familiar itu juga mencemooh. "Hehehe, mengetik tidak cepat, kamu sedikit idiot. Kamu sedikit idiot, aku bukan idiot kecil." Anak itu marah dan ingin datang lagi. Kemudian dia disingkirkan oleh anak-anak lain yang sudah lama menunggu dengan tidak sabar. "Ubah aku, kamu mengantri, aku pasti bisa menangkap pencuri ini." Akibatnya, anak ini tidak mendapatkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Anak kecil, dia hanya mengetik 2 baris saat pencuri itu kabur. "Hehehe, mengetik tidak cepat, kamu bodoh."
Anak itu benar-benar menangis. Selanjutnya, kecuali Li Xiaofeng, setiap anak mencobanya. Akibatnya, semua pemula ini gagal. Semua orang diejek oleh wanita jalang itu. Aku harus menangkap pencuri itu dan menghajarnya dengan keras. Setiap anak bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Tentu saja, ada pengecualian. Misalnya, seorang anak berkata, tidak mungkin. Pencuri itu berlari terlalu cepat. Tidak mungkin menangkap pencuri dengan kecepatan mengetik. Ya, itu dia. Pencuri itu tidak bisa menangkap kecepatan ini sama sekali. Kecepatan mengetik kami tidak akan pernah secepat ini. Apakah itu orang dewasa atau anak-anak? Sifat menyukai pot tidak dapat diubah dari. Jadi anak-anak kecil ini segera melempar pot ke dalam permainan, bukan berarti mereka terlalu lemah. Tidak, sebenarnya kecepatan pencuri ini masih sangat lambat, tapi kamu tidak tahu caranya. Aku bisa menangkap pencuri ini melihat waktunya telah tiba. Pria kecil gendut itu melompat keluar dan berkata, kami tidak percaya, kamu memiliki kemampuan untuk menangkap pencuri ini dan menunjukkannya kepada kami. Ya, itu dia. Teriak anak-anak, ini hanyalah kesempatan anugerah untuk berpura-pura dipaksa. Ini juga saat si kecil gendut menunggu. Jadi lelaki kecil gendut itu duduk di sebelah tiran sekolah dasar dan menonton TV. Dia hanya melihat keyboard ketika dia lupa posisi kunci tertentu. Kemahiran ini jelas sudah sangat tinggi. Jadi wajar saja, kurang dari 15 detik setelah permainan dibuka, pencuri tersebut belum juga berlari, sehingga polisi berjalan seperti terbang dan langsung menangkap pencuri tersebut. Kemudian pria kecil gendut itu bergegas ke ronde ke-12 dalam satu tarikan napas, menangkap pencuri yang setiap saat berlari lebih cepat. Meski di ronde ke-13, pria kecil gendut itu tersandung dan membiarkan pencuri itu lolos, namun ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat cepat. Gendut, kamu sangat luar biasa. Semua anak menutupi mulut mereka dan memandang Little Freddy dengan kaget, sementara Little Freddy mendongak dengan penuh kemenangan dan berkata, sebenarnya, aku baru saja. Saya membuat kesalahan, saya bisa bermain ke babak 15 saat saya menjadi yang tertinggi. Wow, babak 15 teman-teman di sekitarnya semakin mengagumi. Memotong. Pada saat ini, suara sumbang dan menghina keluar. Li Xiaofeng, apa yang kamu tertawakan? Anak itu selalu sensitif. Mendengar luka Li Xiaofeng, pria kecil gendut yang awalnya bangga akan hal itu langsung kesal, menunjuk ke hidung Li Xiaofeng dan bertanya. Saya pikir kamu sangat bagus, kamu baru saja bermain sampai ronde ke-15, hebat sekali. Li Xiaofeng berkata dengan jijik. Kamu memiliki kemampuan, dan kamu memiliki kemampuan untuk bermain hingga 15 putaran. Pria kecil gemuk itu mengatakan apa yang paling dia sesali tahun ini. Bab 292, kaset game baru. Coba dan coba. Sama seperti pria kecil gendut yang menunggu kesempatan untuk berpura-pura dipaksa, Li Xiaofeng juga menunggu kesempatannya sendiri untuk berpura-pura dipaksa. Jika tidak, dia akan memiliki pengganggu sekolah dasar di rumahnya sendiri. Jadi mengapa membayar ingin datang ke rumah Little Freddy untuk bermain? Bukankah itu hanya berpura-pura menjadi kekuatan di depan teman-temanmu? Jadi Li Xiaofeng duduk di depan kepala sekolah dasar dengan sangat rapi, meletakkan tangannya di posisi kunci utama dengan sangat alami. Tindakan ini menyaksikan kelopak mata lelaki kecil gendut itu melompat. Ini jelas orang yang sangat akrab dengan keyboard. Ya. Sebenarnya 20 babak pertama adalah level yang sangat sederhana, karena semua 20 level yang akan dimainkan adalah huruf. Anda hanya perlu mengingat posisi 26 huruf. Tidak ada keterampilan lain, dan bahkan tidak masalah jika Anda salah memasukkannya. Li Xiaofeng berkata langsung. Mendengar pria ini sebenarnya mengatakan bahwa 20 ronde pertama sangat sederhana, pria kecil gendut itu berhenti melakukannya dalam sekejap. Li Xiaofeng pasti membual. Ternyata Li Xiaofeng terlalu canggung, dan 20 level pertama tidak ada apa-apanya di depan Li Xiaofeng. Bahkan jika kecepatan pencuri sudah secepat 4 kata per detik, hanya butuh 25 untuk menjalankan seluruh jejak. Ketika hanya sedetik, Li Xiaofeng, yang terlambat berangkat selama 5 detik, masih menangkap si pencuri, dan dia menangkap si pencuri di baris kedua 10 jari di keyboard seperti hantu, memandang pria kecil gendut itu. Seluruh orang tercengang. Faktanya, konten game tidak bisa diubah.
Mulai dari ronde ke-21, kesulitan permainan meningkat pesat, karena tidak hanya huruf yang akan muncul di sini, tetapi juga tombol angka dan tombol simbol, yang memerlukan manipulasi dua tangan. Keyboard memiliki jangkauan yang lebih luas, Li Xiaofeng memperkenalkan, dan tentu saja, saat ini tidak lagi sesederhana huruf. Dan mata seluruh orang Little Freddy terbuka lebar. Dia tidak pernah bermain setelah ronde ke-20. Tentu saja dia tidak tahu bahwa permainan tersebut mengalami perubahan yang luar biasa setelah ronde ke-21, dan seluruh orang mulai merasa bersemangat berdiri. Alhasil, level ini masih belum bisa menghentikan Li Xiaofeng. Jari-jarinya terbang melintasi keyboard. Babak 21-30 dilalui dengan sangat mudah. Dari ronde ke-31, kesulitannya meningkat lagi. Lihat, tidak hanya ada huruf kecil di TV, tetapi huruf besar juga muncul. Ini membutuhkan kunci konversi huruf kecil untuk mengonversi huruf. Selain itu, ada juga beberapa tombol pada keyboard yang ditandai dengan dua karakter berbeda sekaligus, jadi Anda perlu menggunakan tombol shift ini, tahan tombol ini dengan satu tangan, dan tahan tombol dengan dua huruf di tangan lainnya. Lalu Anda dapat mengetikkan simbol yang sesuai. Li Xiaofeng melanjutkan untuk memperkenalkan bahwa semua anak tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa game ini begitu rumit dan banyak sekali misteri yang tersembunyi di dalamnya. Dari ronde ke-41, kesulitannya terus meningkat karena tidak bisa lagi menekan tuts secara acak. Tidak ada salahnya menekan tombol yang salah sebelumnya, tetapi jika kali ini Anda salah menekan tombol, polisi akan mundur satu spasi. Anda harus memastikan bahwa kuncinya akurat. Li Xiaofeng sepertinya hanya berjuang saat ini. Dia sesekali melakukan kesalahan dan mundur satu ruang, namun pada akhirnya dia bisa menangkap pencuri yang sedang berlari kencang. Faktanya, yang paling kuat adalah dari ronde ke-51. Di awal sudah waktunya untuk menunjukkan gameplay sebenarnya dari game ini, karena ini adalah game untuk berlatih mengetik, jadi yang perlu kita input sebenarnya adalah bahasa Mandarin. Suara Li Xiaofeng baru saja jatuh. Mulai ronde ke-51, semua huruf Inggris sebelumnya telah hilang, digantikan satu demi satu karakter Cina. Ujian polisi kali ini adalah kecepatan mengetik. Saat ini, Li Xiaofeng tidak lagi menjelaskan apapun. Memasukkan karakter Cina jelas sudah agak sulit baginya. Li Xiaofeng harus berkonsentrasi. Karena Li Xiaofeng tidak mengetahui metode input 5 tak, hanya metode input pinyin, jadi dia tidak hanya harus mengejap pinyin dari karakter Tionghoa dengan benar, tetapi juga perlu dengan cepat menemukan posisi karakter Tionghoa yang sesuai dari daftar meja surat. Tapi untungnya, sepertinya tidak ada yang baru di babak 61. Satu-satunya perubahan adalah pencuri itu melarikan diri semakin cepat. Pada akhirnya, Li Xiaofeng mencapai batasnya dan kalah dari pencuri di ronde 64 dan gagal. Tapi saat ini, semua temannya menatap Li Xiaofeng dengan kaget. Li Xiaofeng ada di mata mereka, seolah-olah dia telah menjadi manusia super dan keberadaan yang luar biasa. Tuan, ajari aku ingin memujamu sebagai guru. Pria kecil gemuk itu memeluk Li Xiaofeng dan berkata dengan hormat. Li Xiaofeng menemukan bahwa putranya tiba-tiba menjadi sangat ceria dan bahagia. Sebelumnya, hanya ada sedikit teman yang datang untuk bermain di rumah. Li Xiaofeng sebenarnya membawa pulang beberapa anak dari waktu ke waktu. Dan Li Xiaofeng tidak mengajak mereka bermain, melainkan mengajak mereka berlatih mengetik pada pengganggu sekolah dasar. Melihat rajinnya latihan mengetik anak-anaknya, mau tak mau sang ayah mendesah bahwa anaknya benar-benar sudah besar. Saya tidak hanya bisa belajar sendiri, tapi saya juga mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Segera, hampir semua anak laki-laki jatuh ke dalam permainan Police Catch Thieves dari pengganggu sekolah dasar. Saat ini, kecuali beberapa keluarga kaya, anak-anak Tiongkok tidak pernah berhubungan dengan mereka. Video game. Jadi meskipun hanya permainan belajar seperti Police Catch Thieves, tetap menarik semua anak, bahkan kartu Water Margin dan kendaraan roda 4 tidak begitu populer. Setelah orang tua dari anak-anak ini mengetahui hal-hal ini, tidak hanya tidak ada orang tua yang menyalahkan Li Xiaofeng, tetapi semua orang tua memberinya acungan jempol. Karena mereka menemukan bahwa nilai bahasa anak-anak mereka meningkat pesat, terutama nilai pinyin Cina yang berkembang pesat.
Banyak anak kelas 3 yang sudah memiliki kosakata kelas 5, yang membuat para guru mengekspresikan keheranannya. Dia mengirimkan beberapa bunga merah kecil ke Lik Xiaofeng dan menjadikannya perintis muda, mengenakan syal merah cerah. Sebagai hadiah untuk memimpin semua anak tumbuh bersama, Lik Xiaofeng saat ini telah menjadi idola seluruh kelas, karena Lik Xiaofeng telah mencapai babak ke-70 dan merupakan puncak dari semua anak. Dan Lik Xiaofeng juga dengan sangat tulus memberitahu teman-temannya bahwa jika ingin menjadi hebat, tidak ada trik lain, selain banyak berlatih. Hanya dengan banyak berlatih Anda bisa bermain lebih cepat. Tentu saja, jika Anda harus mempelajari keahlian Anda sendiri, Anda bisa datang ke kelas dengan diri Anda sendiri. Untuk sepeser pun sehari, Anda juga bisa bermain dengan tiran sekolah dasar Lik Xiaofeng. Bisnis ini sangat bagus, dan si kecil gendut akan segera melakukan hal yang sama. Belajar duduk bisnis yang sama. Namun, hanya Lik Xiaofeng dan Little Freddy yang memiliki pengganggu sekolah dasar di seluruh kelas, yang tidak cukup untuk puluhan teman di kelas untuk berlatih. Jadi beberapa teman sekelas kecil yang tidak yakin mulai mengganggu ibu mereka. Mereka juga harus membeli mesin belajar mengetik sekolah dasar. Mereka harus bekerja keras untuk berlatih mengetik dan belajar pemrograman. Kedepannya, mereka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Ibu Pertiwi. Jika anak Anda meminta untuk membeli sesuatu yang lain, maka orang tua harus menolaknya. Tetapi ketika anak-anak mereka menawarkan untuk membeli alat peraga belajar seperti pengganggu sekolah dasar, banyak orang tua yang tidak bisa menolak. Meskipun banyak pepatah tentang kesia-siaan membaca di era ini, kebanyakan orang tua menyadari bahwa mereka tidak dapat berbaur dalam masyarakat ini tanpa pengetahuan dan budaya, bahkan mereka yang buta huruf dari nol. Saya tidak pernah berpuas diri karena buta huruf, tetapi memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk prestasi akademik anak-anak. Lagi pula, orang-orang buta huruf yang sukses dari nol ini semuanya adalah orang-orang pintar. Tentu saja, mereka memahami pentingnya pengetahuan untuk masa depan. Orang tua selalu bersedia membayar untuk belajar anak-anak mereka. Jadi meskipun harga pengganggu sekolah dasar setinggi 348 yuan, yang setara dengan gaji sebulan bagi banyak orang tua ini tetap mengertakkan gigi dan membayar pengganggu sekolah dasar. Asal anaknya mau belajar, meski harus memetik bintang di langit, orang tua ini rela, apalagi gaji sebulan. Jadi, pada bulan Desember, lebih dari 10 teman sekelas di kelas Lik Xiaofeng memiliki pejuang sekolah dasar, dan ratusan teman sekelas di seluruh sekolah memiliki pejuang sekolah dasar. Hanya saja, antusiasme anak-anak ini terhadap para perundung sekolah dasar semuanya terbatas pada permainan seperti polisi tangkap pencuri. Banyak orang berjuang untuk melampaui Lik Xiaofeng dan menjadi fokus sekolah. Adapun tujuan awal belajar komputer, pada dasarnya saya sudah melupakannya, tetapi untungnya, kecepatan mengetik dan kemahiran bahasa memang meningkat pesat, dan orang tua juga merasa itu sepadan dengan uangnya. Tapi saat ini, Lik Xiaofeng hampir kehilangan minat pada polisi tangkap pencuri, karena dia menemukan bahwa polisi menangkap pencuri itu, maksimal hanya 71 putaran. Setelah Lik Xiaofeng menyelesaikan babak 71 yang mesum ini, permainan berakhir, dan tidak ada babak berikutnya. Ini segera membuat Lik Xiaofeng merasa sendirian dan mencari kekalahan. Setelah kekalahan Dugu, ada kekosongan yang dalam. Apakah tidak ada permainan mengetik lainnya untuk sekolah dasar Ba? Lik Xiaofeng, yang merasa sedikit frustasi, melewati kantin di pintu masuk sekolah. Dia melirik sekilas, dan kemudian menemukan selusin kotak kaset kuning di konter kantin. Apakah kaset belajar untuk master sekolah dasar? Bos, apakah Anda kaset pengganggu sekolah dasar? Lik Xiaofeng bertanya dengan penuh semangat. Ya, ini adalah kaset dari kepala sekolah dasar. Lihat, ini adalah kaset permainan dari permainan mengetik Frog Crossing the River, ini adalah kaset permainan dari permainan mengetik Battle of the Beach, dan ini adalah kaset permainan untuk permainan mengetik huruf yang hilang. Bos memperkenalkan dengan ramah. Berapa harganya? Lik Xiaofeng bertanya dengan cepat. Ini semua adalah kaset game resmi asli. Harganya 50 yuan per kotak, kata bos. 50 yuan per kotak, sangat mahal. Lik Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak mahal, sudah sangat murah, bos berkata dengan cepat.
Sebenarnya harganya tidak terlalu mahal, karena pada tahun 1992 harga hardware kaset game sangat mahal. Karena tidak bisa diproduksi di dalam negeri, dan pada dasarnya hanya bisa didatangkan dari luar negeri. Biaya produksi Boss Jia sudah mencapai 30 yuan, yang sebenarnya tidak mahal. Lupakan saja, Lik Xiaofeng ragu-ragu, mengetik atau semacamnya, nyatanya, itu tidak terlalu menarik baginya, lagi pula, dia kesepian dan kalah. Tunggu, aku sebenarnya punya sesuatu yang menarik di sini. Bos memutar matanya, lalu mengeluarkan sekotak kaset kuning dari konter. Ini adalah kaset game yang diproduksi oleh perusahaan lain. Itu dianggap sebagai kaset master sekolah dasar bajakan. Itu baru tiba kemarin. Ini berisi permainan yang disebut Crossfire, yang lebih menyenangkan daripada game mengetik itu. Itu banyak, dan Anda bisa menggunakan pegangannya langsung untuk bermain, tapi itu menyenangkan, bisik Bos. Bukankah itu permainan mengetik? Lik Xiaofeng sedikit geli. Ya. Bos mengangguk dengan penuh semangat. Tapi aku tidak tahu apakah ini menyenangkan. Lik Xiaofeng ragu-ragu. Anak kecil, jika kamu benar-benar ingin membelinya, ada pejuang sekolah dasar di belakangku. Kamu bisa mencoba kaset game ini, tapi kamu hanya bisa memainkannya selama 5 menit, kata Bos. Oke. Cobalah secara gratis. Tentu saja, Lik Xiaofeng tidak berkomentar. Hanya ketika dia memasuki halaman belakang Bos, dia menemukan bahwa di sebuah ruangan kecil, sudah ada 7 atau 8 anak yang mengantri untuk mencoba dimainkan. 3 menit kemudian, Lik Xiaofeng belum mencobanya sama sekali. Setelah menonton orang lain bermain selama beberapa menit, dia langsung mendatangi Bos dan bertanya dengan penuh semangat, berapa harga kaset game ini? 80 yuan sepotong. Bos berbisik, Nima, jika generasi bajak laut selanjutnya mendengar ini, mereka pasti akan muntah darah. Mereka belum pernah melihat versi bajakan yang lebih mahal dari aslinya seumur hidup mereka. Saya membelinya. Karena Lik Xiaofeng menjadi saudara pertama sekolah akhir-akhir ini, dia menerima banyak magang, dan setiap magang harus membayar sedikit biaya belajar, jadi Lik Xiaofeng menghemat banyak uang saku, dan kemudian uang saku ini semua uang dengan mudah jatuh ke tangan Bos. Tidak mungkin, Crossfire sangat menyenangkan bagi anak-anak yang belum pernah memainkan Contra. Bab 293, Bilibili adalah perusahaan hati nurani. Ketua, kamu sangat luar biasa, kamu telah menentukan ini. Di kantor ketua grup Dakian, trio Bilibili memandang Tuan Jia dengan penuh kekaguman dan berkata, saat Bilibili pertama kali diluncurkan, ketiga orang ini sangat bingung dan mengajukan pertanyaan semacam itu kepada Jia Yapeng. Bos, saya tidak mengerti mengapa Anda menunda rilis semua cartridge game. Dan Anda tetap tidak membiarkan kami menjual langsung ke Bilibili. Anda harus membuat anak perusahaan lain dan memberitahu bos itu, ini bukan kaset permainan asli, ini adalah versi bajakan. Mengapa demikian? Saat itu, manajer kami Jia tidak menjawab, biarkan mereka memahaminya, dan sekarang mereka akhirnya mengerti maksud Jia Yapeng itu. Niat Tuan Jia sangat sederhana. Pada awalnya, tujuan pelaku bullying di sekolah dasar adalah untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua. Semua orang tua harus diberi kesan bahwa ini memang mesin pembelajaran mengetik komputer, jadi Wang Xuan mengusulkan agar ketika semua kaset permainan langsung dipasarkan, Chuan Jia menolak semuanya. Dia hanya mengizinkan mengetik, atau penjualan game dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan pejuang sekolah dasar. Semua game lainnya akan ditangguhkan. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya mengurangi penolakan orang tua dan membuat semua orang tua percaya bahwa ini adalah alat untuk belajar, bermain game dan sebagainya. Ini juga merupakan alat untuk berlatih mengetik, membuat alat untuk orang tua. Berikan kesan terbaik. Untuk pertanyaan kedua, sebenarnya jawabannya sama dengan pertanyaan pertama. Ini untuk menjaga kesan baik di benak orang tua. Lagi pula, pelaku intimidasi sekolah dasar tidak dijual untuk 1 atau 2 bulan, tetapi 1 atau 2 bulan. Bertahun-tahun atau bahkan beberapa tahun, sangat penting untuk menjaga kesan baik di benak orang tua dalam waktu yang lama. Jadi kaset game pasti tidak diproduksi oleh Bilibili. Bilibili adalah perusahaan yang suka belajar dan bekerja keras untuk masa depan anak-anak, jadi mereka tidak akan melakukannya. Kaset game apa?
Kaset game ini diam-diam dicuri oleh beberapa bajak laut yang tidak bermoral, teknologi decoding Bilibili, dan kemudian menghasilkan kaset game bajakan yang tidak ada hubungannya dengan Bilibili. Bilibili adalah perusahaan yang teliti, teratai putih yang paling murni dan baik hati. Meski bajak laut bernama Hammer, hak penguasaannya telah berpindah tangan berlapis-lapis, dan nyatanya dikuasai kuat di tangan Jia Yapeng, dan pada akhirnya semua keuntungan juga masuk ke dompet Jia Yapeng, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Bilibili, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chuan Jia. Kami, Jia, selalu baik. Bagaimanapun, akan ada kaset bajakan di masa depan. Daripada membiarkan perompak yang tidak bermoral menghasilkan uang, lebih baik Chuan Jia membuatnya sendiri, dan kita akan lebih baik di masa depan. Banyak anak, buat lebih banyak permainan yang menyenangkan, ini semua bermanfaat. Namun, di kantor grup Dakian, Wang Xuan masih mengajukan pertanyaan baru, yaitu mengapa kaset game bajakan yang diproduksi oleh Hammer Games dijual dengan harga lebih tinggi dari kaset game asli, dan ada salinan bajakan. Apakah moralitas kaset game? Ngomong-ngomong, harga kaset permainan kami adalah 30 yuan, dan yang termurah adalah menjual seharga 40 yuan untuk mendapat untung. Untuk pemain yang bersedia membayar kaset game, sebenarnya 40 yuan dan 80 yuan. Selisih uangnya tidak terlalu besar. Lebih baik manfaatkan fakta bahwa tidak ada bajak laut sungguhan yang melakukan pembajakan, ayo jual sedikit lebih mahal, ayo minum supnya dulu, Chuan Jia berkata sambil tersenyum. Selain itu, pembajakan lebih mahal daripada yang asli mahal, ini menunjukkan hati nurani Bilibili kami, dan itu juga dapat mengumpulkan beberapa kesan baik untuk perusahaan kami. Makna Chuan Jia sangat sederhana, semua kesalahan adalah pembajakan. Itu salah. Tianguan Gua adalah kumpulan game bajakan. Bilibili adalah perusahaan bagus bernama Bai Lian Hua yang suka belajar dan tidak suka menghasilkan uang. Tapi Chuan Jia, kaset permainannya sangat mahal, jadi penjualan kartu ini pasti tidak akan terlalu bagus. Apakah itu akan memengaruhi promosi dan penjualan master sekolah dasar? Wang Xuan sedikit khawatir. Diminta, jangan khawatir, selama hal-hal itu berharga dan menguntungkan, maka pasar akan menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Chuan Jia menunjukkan ekspresi yang menarik di sudut mulutnya. Mulai tanggal 10 Desember 1992, pada saat ini sebelum liburan musim dingin tinggal 1 bulan lagi, Chuan Jia akhirnya mengeluarkan perintah yang akan disiapkan sejak lama. 2 juta kotak akan diproduksi oleh Hammer Games. Semua jenis kaset game bajakan dipasarkan. Meskipun ini adalah kaset game bajakan, namun tetap menggunakan saluran Dakian. Ini sangat menarik. Banyak orang pintar telah memikirkan beberapa rasa yang tidak biasa, tetapi Bilibili dan Dakian pada saat yang sama menyangkal bahwa kaset game bajakan ini ada hubungannya dengan mereka adalah hal yang baik untuk beberapa dealer yang membosankan. Mereka akan sangat mengkritik dan mendidik para dealer ini, dan mencoba membuat kesalahan seperti itu sesedikit mungkin di masa depan. Yah, bagaimanapun, ada mulut di wajah Bilibili, dan semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan semakin pintar orang, semakin sedikit mereka benar-benar menghancurkan pemahaman diam-diam ini. Mereka diam-diam meletakkan game bajakan ini di konternya dan menjualnya secara publik. Pada awalnya, karena harga game bajakan ini terlalu tinggi, volume penjualannya tidak terlalu bagus. Kemudian pedagang Dakian memberikan ide kepada pemilik toko, yaitu memasang satu di toko guru sekolah dasar, lalu biarkan setiap anak mencoba selama sekitar 5 menit secara gratis. Pada awalnya, para bos menentang pendapat ini, karena biayanya 348 untuk membeli tiran sekolah dasar, dan beberapa ratus dolar untuk membeli kaset permainan. Biayanya sangat menakutkan. Jadi distributor Dakian sangat hebat, mengatakan bahwa setelah membeli petarung sekolah dasar, para bos dapat memiliki masa percobaan 1 bulan. Jika petarung sekolah dasar tidak berguna dalam waktu 1 bulan, dan petarung sekolah dasar tidak. Jika terjadi kerusakan akibat ulah manusia, Dakian bisa mendapatkan pengembalian uang penuh, dan bahkan kaset game bisa dikembalikan penuh. Pada saat ini, semua pemilik komisaris merasa lega, dan kemudian semua orang mengadakan pengganggu sekolah dasar dan meletakkannya di rumah, seperti situasi yang ditemui Li Xiaofeng sebelumnya. Kemudian situasi di luar kendali.
Pesona video game lebih kuat daripada kendaraan berpenggerak 4 roda. Para siswa ini akan berjatuhan di depan berbagai kaset permainan yang segar, menarik dan menyenangkan. Sejumlah kecil siswa kaya membeli kaset permainan di tempat dan bahkan membeli pengganggu sekolah dasar. Siswa kaya ini tidak tertarik pada master sekolah dasar. Mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu untuk dipelajari, dan belajar tidak dapat membuat saya bahagia. Tetapi ketika diketahui bahwa tiran sekolah dasar dapat digunakan sebagai konsol game, belajar menjadi sangat menyenangkan saat itu. Ketika orang tua mereka melihat anak-anak mereka aktif membeli perlengkapan sekolah, mereka melompat gembira. Saya bangun dan mendesah bahwa anak saya akhirnya belajar dengan baik, dan masa depan bisa diharapkan. Ini adalah siswa dengan kondisi keluarga yang baik dan kondisi keluarga biasa. Mereka mulai mengganggu rumah mereka untuk membeli master sekolah dasar. Mereka memulai berbagai serangan air mata. Mereka bersumpah kepada Tuhan bahwa mereka senang belajar dan ingin belajar bahasa Inggris. Untuk berlatih mengetik, saya ingin menjadi orang yang berguna di masa depan. Kemudian berikan berbagai contoh, yang mana teman sekelas di kelas membeli tiran sekolah dasar, lalu skor bahasa Mandarin melonjak, bahkan pengetikan menjadi sangat cepat, dan keterampilannya mencengangkan. Di hadapan anak-anak yang ingin belajar begitu, orang tua mana yang bisa menangani permintaan tersebut? Mulai Desember penjualan seluruh tiran di SD mulai meningkat drastis. Dalam 2 bulan Oktober dan November, volume penjualan tiran sekolah dasar adalah 500.000 unit. Akibatnya, hanya dalam 1 bulan di bulan Desember, penjualan mencapai 1,5 juta unit, lebih dari 3 kali lipat jumlah dalam 2 bulan pertama, dan yang lebih menakutkan adalah Januari dan Februari, karena 2 bulan ini adalah liburan musim dingin, dan sejumlah besar siswa menganggur di rumah dan tidak ada hubungannya. Mereka memiliki sepanjang hari untuk pergi ke teman sekelas mereka untuk bermain. Dan para siswa yang memiliki master sekolah dasar di rumah mereka telah menjadi fokus semua teman sekelas. Mereka juga memiliki reputasi belajar bersama dan membuat kemajuan bersama. Hal ini membuat orang tua tidak bisa menolak dan berinisiatif menyekolahkan diri setiap hari. Anak itu pergi ke rumah teman sekelasnya untuk mengetik kontak. Dengan cara ini, liburan musim dingin memungkinkan lebih banyak anak untuk merasakan pesona pengganggu sekolah dasar. Banyak anak yang dikontrol ketat oleh keluarga ketika mereka di sekolah juga memiliki kesempatan untuk menghubungi pengganggu sekolah dasar selama liburan musim dingin. Kesempatan untuk bermain game, lalu mereka pulang dan mulai berteriak-teriak untuk membeli tiran sekolah dasar. Hal ini membuat banyak orang tua mengeluh dalam hati bahwa mereka bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang mau bekerja keras. Mereka benar-benar sia-sia. Jadi dia mengertakkan gigi dan membeli pengganggu sekolah dasar di rumah. Hasilnya, volume penjualan sekolah dasar di bulan Januari melebihi 2 juta unit, dan di bulan Februari mencapai puncaknya sebanyak 2,5 juta unit. Dalam 3 bulan, total 6 juta unit terjual. Inventaris asli tiran sekolah dasar semuanya terjual habis, dan stoknya habis di mana-mana. Harga pickup di beberapa tempat bahkan sudah mencapai harga 400 yuan per unit. Semua karyawan Bilibili tercengang. Nima ini terlalu dibesar-besarkan. Bab 294, Bab 3 Pertemuan Akhir Tahun. Sebagai acara tahunan, acara terbesar grup Dakian, pertemuan tahunan grup Dakian, diadakan pada tanggal 22 Januari 1993. Ini adalah pertemuan tahunan ketiga yang diadakan oleh pabrik makanan Dakian sejak Mr. Jia mengambil alih, dan ini juga merupakan pertemuan tahunan kedua yang diadakan setelah grup Dakian secara resmi didirikan. Pada saat ini, karyawan lama yang berjalan jauh dari pabrik makanan Dakian hanya bisa menghela nafas. Dalam 3 tahun terakhir, kecepatan perubahan Dakian terlalu cepat dan terlalu besar. Di tahun pertama, pertemuan tahunan 1991, masih diadakan di ruang rapat kecil Dakian. Saat itu, hanya beberapa ratus karyawan yang hadir. Pada tahun 1992, diubah menjadi pabrik Dakian yang baru dibangun, dan dihadiri oleh hampir 3.000 karyawan. Pertemuan tahunan 1993 bahkan lebih kuat. Dikatakan, sejak Desember persiapan pertemuan tahunan sudah dimulai. Perusahaan juga membentuk tim persiapan pertemuan tahunan khusus, dengan Natsume Haruko, Wakil Sekretaris Jenderal.
Sebagai ketua tim, dia melakukan persiapan pertemuan tahunan selama lebih dari sebulan. Karena perluasan lebih lanjut dari pabrik mie kering dan pabrik penggerak 4 roda, serta munculnya bili-bili dan pabrik elektronik bas sekolah dasar yang lebih rendah, jumlah karyawan di seluruh grup Dakian telah melebihi 6.000. Tidak bisa menampung begitu banyak orang lagi. Jadi grup Dakian melambaikan tangannya dan langsung menyewa Gimnasium Provinsi Xinjiang selama setengah bulan untuk mengadakan pertemuan tahunannya sendiri. Menyewa seluruh stadion untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan perusahaan mungkin sangat umum di generasi mendatang. Pada tahun 1993, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa memikirkan karya perintis. Xinjiang TV awalnya berencana mengirim seseorang untuk wawancara, tetapi dengan pertimbangan rendah hati, Dakian menolak semua permintaan wawancara. Namun, Chuan Jia meminta kru film Dakian Entertainment untuk merekam seluruh proses pertemuan tahunan dalam video. Pada tanggal 22 Januari, sekitar jam pukul 8 pagi, YU, penduduk kota memperhatikan bahwa ada bis yang berbaris rapi melintasi kota, bergegas menuju kota. Jauh dari luar. Bukannya orang tidak pernah melihat bis, tetapi mereka tidak pernah melihat begitu banyak bis yang bergerak pada waktu yang bersamaan. Menjelang jam pukul 9 pagi, semua bis ini kembali, dan berbaris rapi. Dari Bayi Square hingga Bayi Bridge, semuanya ditempati oleh tim bis ini. Ini membuat semua orang di EU, kota tercengang, mengira sesuatu yang besar telah terjadi, dan segala macam rumor tiba-tiba muncul dan menyebar. Pada akhirnya masyarakat terkejut saat mengetahui bahwa semua bis akhirnya melaju ke Gimnasium Provinsi Xinjiang, kemudian sekelompok pekerja berseragam turun dari bis, berbaris rapi. Tim memasuki gimnasium dan menatap orang-orang sejenak, bertanya-tanya apakah akan ada rapat olahraga pekerja. Kereta besar ini bolak-balik 2 kali sebelum mengangkut semua pekerja ke gimnasium. Saat ini, bagian dalam gimnasium telah berubah dari lapangan olahraga besar menjadi hotel terbuka yang besar 500 meja perjamuan memenuhi seluruh stadion. Di tepi stadion, sebuah gudang merah dibangun. Di gudang ini, ada Kuan Yeu, koki dari 10 restoran besar. Dakian memiliki semua koki dari restoran ini. Suatu hari, saya bertanggung jawab untuk memasak di rumah kaca, dan kemudian 1 per 1 kereta golf elektrik yang penuh dengan berbagai hidangan disajikan ke semua meja. Meskipun hal-hal ini sangat rumit untuk dilakukan, biayanya bahkan lebih tinggi, dan hari ini menghabiskan 1,2 juta yuan penuh untuk biaya tenaga kerja dan makanan untuk Chuan Jia. Tapi pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Semua karyawan Dakian melihat Gimnasium Provinsi, yang telah menjadi hotel besar, benar-benar dikejutkan oleh Tuan kami Jia. Dakian kami pasti berada di Provinsi Xinjiang, tidak, itu adalah perusahaan paling kuat di Cina. Saya sangat beruntung bergabung dengan perusahaan seperti itu, dan saya tidak akan pernah berhenti dalam hidup ini. Karyawan yang tak terhitung jumlahnya pikiran yang begitu membanggakan muncul di hati kami, dan mereka menganggap grup Dakian sebagai kemuliaan mereka sendiri. Jika semua orang dapat menunjukkan jumlah kesetiaan saat ini, maka jumlah semua orang sekarang meningkat secara gila-gilaan, dan sebagian kecil karyawan bahkan memiliki kesetiaan kepada Max, dan mereka akan setia kepada Max selama sisa hidup mereka. Tidak akan meninggalkan Dakian lagi. Dan inilah efek yang diinginkan Jia Yapeng. Dakian terlalu besar dan terlalu banyak karyawan. Berbeda dengan yang sebelumnya dengan hanya lebih dari 100 orang dan hal-hal sepele bisa dilihat di mata. Sekarang setiap orang memiliki ide mereka sendiri. Pasti ada banyak hal buruk di Dakian. Bos Jia bukanlah dewa. Dia tidak bisa mengubah ini. Dia hanya bisa meningkatkan loyalitas karyawan melalui Caroline. Sampai batas tertentu, ini juga sangat memuaskan kesombongan Presiden kita Jia. Lagi pula, tulisan tangan sebesar itu dibuat dari awal oleh Presiden Jia kita, betapa mengagumkannya itu. Karena persiapannya dimulai sebulan sebelumnya, pesanan seluruh situs cukup terjamin. Meski ada lebih dari 6.000 pekerja, masih sangat lancar di bawah bimbingan barisan staf. Dia menemukan tempatnya untuk duduk. Sebelum jam 11, semua pekerja sudah duduk, yang juga berarti jamuan akhir tahun akan segera dimulai.
saudara-saudara terkasih yang telah bekerja keras selama setahun, halo juga tidak ada sesi pembukaan, dan Tuan Jia, manajer kami, keluar dengan mikrofon. Dibandingkan dengan bengkel pabrik tahun lalu, ada sistem pengeras suara surround 360 derajat di dalam stadion, jadi ketika Tuan Jia berbicara dengan mikrofon, suara Tuan Jia langsung terdengar di seluruh stadion, dengan efek penuh-penuh. Hari ini adalah hari yang langka bagi ribuan karyawan kami untuk berkumpul bersama. Hari ini, atas nama saya sendiri, saya tunduk pada kerja keras semua orang. Setelah Tuan Jia selesai berbicara, dia membungkuk kepada semua pekerja dengan sangat sederhana. Pinggang dan kepala hampir berada di posisi paling bawah, mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada semua karyawan. Dan satu busur tidak cukup, Jia Yapeng membungkuk 3 kali berturut-turut. Jia Yapeng tidak bertindak munafik, dia benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pekerjanya. Meskipun Jia Yapeng telah mendirikan yayasan yang sangat besar, dia tidak berpikir bahwa itu semua karena dia sendiri. Jia Yapeng jelas memahami bahwa jika tidak ada pekerja keras seperti itu, maka Tuan Jia bahkan tidak akan menjadi kentut, dan kerajaan bisnis besarnya akan runtuh dalam sekejap, tidak menyisakan apa-apa. Jadi Tuan Jia membungkuk kepada semua pekerja 3 kali dengan tulus, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di era ini, sebagian besar pekerja tulus dan sederhana. Dan sebagian besar pemimpin dan bos adalah bajingan. Ketika mereka melihat bahwa hal pertama yang dilakukan Jia Yapeng setelah pertemuan tahunan adalah membungkuk dan berterima kasih kepada mereka, semua pekerja segera tergerak. Seluruh stadion terkejut. Ada tepuk tangan meriah di dalam. Tepuk tangan begitu keras bahkan efek suara bernilai jutaan dolar pun ditutup-tutupi. Hanya ada tepuk tangan meriah di seluruh venue, yang berlangsung selama 5 menit penuh sebelum berhenti karena sinyal dari Jia Yapeng. Semuanya, terima kasih. Tuan Jia menyeka air mata dari sudut matanya, dan dia benar-benar menangis. Baiklah, kalian semua datang kepadaku, tidak hanya aku ingin berterima kasih kepada semua orang, tetapi kalian juga harus berterima kasih kepada saudara-saudara yang hadir ini. Jia Yapeng berteriak ke belakang panggung, dan kemudian sekelompok besar orang mengalami beberapa masalah. Dengan malu-malu berjalan dari latar belakang. Hei, bukankah ini sekretaris ZHU? Bukankah ini Tuan Dong? ZHU Kius Hui, Natsume Haruko, Dang Mingzhu, Hijiagua, Liu Nianking, Xu Dalin, Paman Dalin, He Zijian, Direktur He, Liu Jiangwo, Direktur Liu, Ye Feng, Direktur Keuangan, Dai Qiuyu, putra tua dari Dai, Wakil Manajer Umum Dinasti, Zhang Xiaotian, Pengawas Teka-teki Dakian, Zhong Yeu, Wang Xuan, Zhao Yuanfang, DLL. Grup Dakian memiliki total lebih dari 50 pemimpin tingkat menengah dan tinggi, semuanya di sini. Ichiro Honda yang semula di Fuso juga membawa Wakil Presiden Kasumi Gaokasyu untuk datang menghadiri pertemuan tahunan tersebut. Sejujurnya, mereka tidak berencana untuk datang sama sekali. Akibatnya, Jia Yapeng menelepon dan mengatakan bahwa jika mereka tidak datang, Presiden dan Wakil Presiden akan berhenti melakukannya. Kemudian keduanya naik pesawat semalaman dan juga ikut serta dalam pertemuan tahunan ini. Orang-orang tingkat menengah dan tinggi dari grup Dakian berbaris rapi, menghadap semua pekerja grup Dakian. Sekarang, saya, Jia Yapeng, memimpin semua staf manajemen Dakian, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua saudara saya. Jia Yapeng sekali lagi membungkuk dalam-dalam dan membungkuk 3 kali, hanya kali ini. Semua pemimpin tingkat menengah dan tinggi di belakangnya juga membungkuk dan berterima kasih. 2 putaran membungkuk berturut-turut ini membuat semua karyawan Dakian menghela nafas bahwa saya benar-benar memilih perusahaan dan perusahaan yang tepat. Dalam hidup ini, selama Dakian hidup untukku, aku tidak akan pernah gagal. Bab 295, berapa banyak uang yang Anda hasilkan pada tahun 1993? Ketua benar-benar luar biasa. Dengan perusahaan sebesar itu, begitu banyak karyawan, dan metode seperti itu, tidak heran jika Dakian bisa mencapai titik ini hanya dalam 3 tahun. Xia Zhiqiuxiu yang tertunduk berseru kagum. Ya, Jun Jia, tidak, itu ketua dewan. Saya bertemu dengannya ketika dia adalah seorang manajer pabrik kecil. Dia benar-benar muda saat itu. Saya tidak berpikir itu sekarang.
memimpin saya dan memberi hormat kepada lebih dari 6.000 karyawan Honda Ichiro pun mendesah tiada cara. Awalnya, dia masih memiliki banyak pendapat tentang bergegas ke Huaxia dalam semalam, tetapi setelah menghadiri pertemuan tahunan ini, Honda Ichiro tiba-tiba merasa telah menemukan banyak hal baru. Kali ini dia datang ke Huaxia dan tidak rugi. Presiden Xiu, sore ini, saya bisa mengajak Anda mengunjungi Pagoda Sengjin, di mana Yeu, tempat paling menarik, banyak hal menarik. Terakhir kali saya datang, saya merasa sangat baik. Ichiro Honda menyarankan kepada Kasumi Gaoka-shiwa. Itu tidak perlu lagi, Xiazi Kyushu menggelengkan kepalanya dan berbisik, ketua baru saja memberitahuku, biarkan aku melapor ke kantornya sore ini. Oh, benarkah itu? Selamat. Honda Ichiro memberi Kasumi Okashiwa tampilan yang berarti. Awalnya, ketika Honda Ichiro merekrut Kasano Okashiwa, dia ingin memasukkan peri kecil berkaki sutra hitam ini ke dalam sakunya. Menikmati. Tapi kemudian Jia Yapeng datang, jadi kami harus menyerahkan cinta kami kepada Tuan Jia. Belakangan, saya mendengar sopirnya Chuan Lang mengatakan bahwa alih-alih memakan Xiazi Kyushu, Presiden Jia meminjam Xiazi Kyushu dan memakan sekretarisnya ZHU Kyushui, yang membuat Honda Ichiro sedikit terharu. Mungkin Bos Jia tidak menyukai Xiazi Kyushu, dia masih punya kesempatan. Tapi saya tidak menyangka sebelum Presiden Jia pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk mempromosikan Kasumi Gaoka-shiu menjadi wakil presiden perusahaan, memotong banyak tenaga dari Honda Ichiro. Meskipun hak-hak ini tidak besar, pada dasarnya hak-hak administratif sehari-hari perusahaan. Sebagian besar hak masih ada di tangan Honda Ichiro, namun Ichiro Honda menemukan ada yang tidak beres. Untuk Kasumi Kyushu juga kehilangan akal sehatnya. Sekarang saya mendengar bahwa Kasumi Gaoka-shiwa akan melapor kepada Presiden pada sore hari. Mungkinkah Presiden sebenarnya? Honda Ichiro bergidik dan memutuskan untuk benar-benar meninggalkan pemikirannya tentang Kasumi Gaoka-shiwa. Bagaimanapun, beberapa keindahan Fusang adalah bahwa mereka dapat menemukan mahasiswi cantik di mana-mana, bahkan mahasiswi SMA, jadi mengapa repot-repot? Sekarang Fuso Daesencho Ltd dapat digambarkan sebagai Nissin Jojin. Honda Ichiro, yang memiliki 10% saham dividen perusahaan, memperoleh lebih banyak pendapatan tahun ini dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Sekarang Honda Ichiro sudah berhenti mengkhianati Bos Jia, dan dia ingin mempertahankan posisinya di Dakian. Namun, Honda Ichiro masih memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia harus mengirim seseorang untuk diam-diam menatap Kasumi Gaoka-shiu ini. Begitu pihak lain memiliki perilaku yang menyesali Tuan Jia, dia akan segera melaporkannya, sehingga menempatkan Tuan Jia di sisinya. Cabut paku ini. Belum lagi pemikiran rahasia kedua pria ini, setelah semua eksekutif membungkuk, mereka secara resmi mengambil tempat duduk mereka, dan kemudian mencapai kursi barisan depan. Di panggung kali ini, Mr. Jia sudah memulai rutinitas kedua, yaitu mengumumkan pencapaian grup Dakian tahun ini kepada seluruh karyawan perusahaan. Saat ini, semua pekerja, termasuk para eksekutif, menajamkan telinga. Sebab, kecuali kepala keuangan, tidak ada eksekutif yang mengetahui pendapatan spesifik perusahaan. Grup Dakian bukan perusahaan terbuka dan tidak perlu memilah laporan keuangan tertentu setiap tahun. Jadi secara pribadi, banyak orang yang menebak berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan tahun ini. Ada yang menebak 200 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang menebak 1 miliar. Bagaimanapun, ada dugaan. Adapun berapa penghasilan perusahaan, baru mulai hari ini diumumkan dari mulut Tuan Jia. Saya percaya semua orang pasti sangat ingin tahu. Setelah perusahaan menghasilkan lebih dari 50 juta yuan tahun lalu, prestasi apa yang telah dicapai grup Dakian kita tahun ini? Tuan Jia di atas panggung berkata dengan mikrofon menyeringai. Semua orang memandang Tuan Jia dengan penuh harap, menunggu Tuan Jia memberikan jawaban untuk dirinya sendiri. Pertama-tama, sebelum angka resmi diumumkan, saya dapat memberitahu semua orang bahwa ini adalah sosok dan pencapaian yang sangat brilian. Hari ini, setiap orang memiliki bonus akhir tahun dalam jumlah besar untuk dikreditkan ke akun Tuan Jia berkata sambil tersenyum. Ledakan kegembiraan tiba-tiba terdengar di seluruh gimnasium. Tahun ini saya tidak akan mengumumkan keseluruhan angka dalam satu tarikan napas.
Tahun ini saya akan mengumumkan secara terpisah angka kinerja yang berbeda dari berbagai cabang grup Dakian. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Mari kita ikuti urutan kronologisnya. Yang pertama adalah bisnis lamaku, pabrik makanan Dakian. Pada tahun lalu, ILF pabrik makanan Dakian menghasilkan keuntungan total 82,83 juta yuan di pasar pedalaman. Semua Dakian Foods Brothers di pabrik, Anda semua memuji pencapaian masa depan Anda. Wow! Sekelompok besar pekerja di seluruh stadion bertepuk tangan dengan meriah, sepertinya mereka semua adalah karyawan pabrik makanan Dakian. Dan angka 82,83 juta juga membuat para pekerja ini sangat bangga, karena kinerja mereka tahun ini telah melampaui tahun lalu, hampir 2 kali lipat tahun lalu, tentunya mereka harus mengapresiasi hasil mereka. Hanya saja para pekerja ini tidak mengetahui bahwa kinerja mereka tahun ini sebenarnya hanya separuh, karena Pak Jia sama sekali tidak menghitung pendapatan dari pasar Fusang, melainkan menghitungnya secara terpisah. Dakian Puzzle, yang merupakan kendaraan berpenggerak 4 roda, menghasilkan keuntungan total 257,42 juta yuan tahun lalu. Presiden Jia mengumumkan nomor lain, dan kemudian seluruh stadion memikirkan bisul. Suara, semua karyawan Dakian Yizhi melompat kegirangan. Pertunjukan yang mereka ciptakan melebihi 100 juta yuan, dan mereka juga memimpin keuntungan 2 kali lipat dari mie kering, yang membuat para pekerja Dakian Yizhi sangat bersemangat. Para pekerja di pabrik makanan Dakian di sisi lain terlihat agak jelek. Sangat tidak nyaman disusul oleh kendaraan roda 4 ini. Kalau begitu pabrik percetakan Dakian, yah, saya tidak akan mengatakan angka ini, itu sebenarnya angka negatif. Tuan Jia tersenyum kecil, lalu menambahkan, tapi ini karena pabrik percetakan Dakian adalah perusahaan yang berdedikasi. Mereka bekerja keras untuk semua kemasan produk kami, kartu, stiker, DLL. Serangkaian kebutuhan pencetakan. Meskipun mereka juga terbuka untuk bisnis asing dan telah melakukan banyak tugas pencetakan, mereka terutama untuk dedikasi tanpa pamrih dari grup kami. Oleh karena itu, kinerja pabrik percetakan diperhitungkan dalam kelompok seluruh kelompok kita. Para pekerja di pabrik percetakan Dakian terdiam. Mereka semua adalah karyawan yang ditinggalkan oleh perusahaan milik negara. Mengembangkan karakter makan sepanci besar nasi, ketika biksu itu bekerja tepat waktu suatu hari. Selain itu, dengan terus meningkatnya bisnis Dakian, percetakan jarang menerima bisnis eksternal. Awalnya, mereka tidak peduli apakah pabrik mendapat untung atau rugi, tetapi dalam lingkungan umum ini, departemen lain telah menghasilkan banyak uang. Ketika mereka masih merugi, mereka masih tersipu dan memutuskan untuk membayar tahun depan. Bekerja keras, dan bagaimanapun Anda harus mengubah keuntungan Anda menjadi angka positif. Seperti pabrik percetakan Dakian, animasi dinasti juga merupakan keuntungan negatif. Tuan Jia berkata sambil tersenyum, dan para pekerja di pabrik percetakan langsung menemukan saudara mereka yang sulit, menonton animasi kesulitan dari guru animasi dinasti. Jika pabrik percetakan Dakian secara aktif menerima bisnis eksternal, masih ada kemungkinan untung. Tapi dinasti animation sangat sulit untuk menghasilkan keuntungan. Dinasti animation sekarang memproduksi 4 atau 5 animasi berskala besar dalam setahun pada waktu yang bersamaan. Biaya tahun lalu sekitar 30 juta RMB, dan animasi mereka lahir untuk menjual produk. Ya, permintaan untung sama sekali tidak diperhitungkan, dan hampir diberikan ke stasiun TV dengan harga gratis. Mereka bisa mendapat untung, saya khawatir itu neraka. Kalau begitu Bilibili. Tuan Jia menyentuh hidungnya, lalu berkata dengan senyum pahit, Bilibili adalah perusahaan baru yang bergabung dengan grup Dakian kami tahun ini. Produk mereka adalah tiran sekolah dasar. Mesin pembelajaran mengetik komputer secara resmi dijual pada bulan Oktober tahun ini. Sejauh ini baru terjual selama 4 bulan, jadi Anda bisa menebak berapa banyak yang diperoleh Bilibili.